Baginda Nabi mengajarkan baik dengan orang lain, baik dengan saudara kita. Dan itu yang diambil para ulama-ulama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah ingin bertanya. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Agama mengucapkan Hari Raya Nauruz kepada pemeluk agama Bahai, yang merupakan agama baru dan bukan percabangan dari agama yang lain. Di lain kesempatan, dia mengatakan alasannya mengucapkan karena untuk menjamin semua rakyat Indonesia terjamin keamanannya dengan agama apapun. Bagaimana hukumnya, Buya? Sedangkan Menteri Agama itu seorang Muslim. Terima kasih, Buya, atas jawabannya. Apa yang harus kita ucapkan pada pribadi saya misalnya? Saya sendiri misalnya, yang banyak melakukan kesalahan misalnya, atau anggap saja saya ini banyak berbuat zalim kepada agama-agama, melakukan kesalahan kepada agama-agama, mencaci kepada agama-agama yang lain. Maka bagi orang yang dia telah banyak menyakiti agama-agama, maka sangat wajar kalau dia adalah selalu merasa bersalah. Selalu merasa bersalah. Tapi bagi Anda yang selama ini dengan keyakinan agama Anda yang tidak memusuhi agama-agama, maka perasaan bersalah ini tidak akan menghantui Anda. Tapi yang ada adalah kerinduan Anda untuk bagaimana menjalin kebersamaan. Jadi perlu menjalin kebersamaan. Jadi mengaku bersalah itu memang penting. Mengaku bersalah itu penting. Kalau kita mungkin punya kebiasaan atau punya perilaku menodai agama-agama, harus kita melakukan bersalah. Cuma kalau kita selama ini punya keyakinan dan kita memang agama kita agama yang lembut, indah dan sebagainya, kita tidak perlu takut. Nggak sudah berpikir tentang bagaimana kita itu menjalin hubungan dengan agama lain. Cukup terapkan syariat kita, ini akan terwujud, selesai. Tanpa harus melanggar agama kita. Islam mengajarkan bagaimana kita harus berdampingan dengan agama lain dengan baik. Hubungan dengan agama lain dengan baik, itu kan diajarkan sama Islam. Makanya kalau ada tetangga yang sakit, wajib kita memberi. Tetangga Nasrani yang sakit, tetangga Yahudi yang sakit, tetangga Buddha yang sakit, wajib kita memberi makan, memberi obat, wajib dalam Islam. Nah, di saat kita memberikan pertolongan tentunya adalah ada aturan-aturannya. Misalnya duit zakat tidak boleh diberikan kepada mereka. Ya enggak, bukan berarti diskriminasi. Tapi kan kita duitnya bukan duit zakat saja. Duit kita masih banyak untuk kita berikan kepada mereka. Bukan berarti di saat dikatakan duit zakat jangan diberikan kepada orang kafir, berarti itu diskriminasi, tidak. Kan kita punya uang yang lain, bukan duit zakat saja. Orang non-muslim tetap terurusi sama kita. Artinya kalau kita ingin menjalin hubungan baik dengan orang luar, itu jangan sampai kita menyakiti dengan yang ada di dalam kita, melakukan kesalahan dengan syariat kita, agama kita. Ini kunci. Kan sebuah ketidakcerdasan kalau kita berdamai dengan orang luar, kita berantem di rumah tangga kita. Artinya seorang pemimpin agama atau seorang tokoh itu di saat ingin menyampaikan sesuatu dipikirkan kembalinya kepada keluargaku seperti apa sih. Bukankah aku berkeinginan menjalin hubungan baik dengan orang di luar, tapi jangan sampai ada keluargaku yang sakit.
tersakiti. Sekarang ada orang bisa mesra dengan agama lain, tapi dengan agamanya sendiri nggak baik. Berarti salah orang ini. Yang hebat baginda Nabi mengajarkan baik dengan orang lain, baik dengan saudara kita. Dan itu yang diambil para ulama-ulama kita. Kalau seandainya kita tidak mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara tetangga saya Nasrani, dia tidak marah dengan saya. Termasuk agama apapun, nggak ada marah dengan saya. Yang tidak ada masalah biasa. Mereka tidak mengucapkan selamat hari raya atau yang lainnya juga tidak ada masalah. Semua agama punya aturan masing-masing. Saya tidak perlu memaksa orang-orang agama beda untuk mengucapkan salam selamat kepada saya, nggak perlu. Dan saya pun tidak perlu memaksakan saya harus bertentangan, melanggar teman-teman saya, lalu saya berbaik-baik dengan dia. Lalu saya dekat dengan dia. Tidak harus saya dekat bermesraan dengan dia. Yang penting kalau punya perlu bantuan-bantuan. Bermesraan yang berlebihan. Kalau mesra dengan sesama manusia non-muslim dikenankan. Tapi kalau sampai derajat menyakiti agama kita sendiri karena perilaku kita yang salah, mengucapkan sesuatu yang salah dan sebagainya, itu nggak bijak jadinya. Saya tidak mengerti maksudnya. Maksudnya apa? Maksud menteri agama? Mungkin maksudnya baik, wallah alam. Saya tidak mengatakan tentang menteri agama. Maksudnya, semuanya ini rambu-rambu saya ingin letakkan. Jika Anda ingin berbaik-baik dengan tetangga, catatannya adalah jangan berbuat baik kepada tetangga, tapi membuat rusak di dalam rumahmu. Itu orang cerdas. Jangan kita berbuat baik kepada agama lain, ternyata dengan orang seagama Anda membuat masalah. Berarti Anda nggak bijak. Bukankah sebaik-baik orang ambil ikan tuh yang airnya nggak usah keruh? Bagaimana Anda, kehebatan Anda, mungkin Anda sebagai seorang presiden, seorang menteri agama, seorang tokoh, seorang apa, Anda bisa menjalin hubungan baik dengan sesama tanpa membuat keruh di dalam agama sendiri. Ini bijak, itu baru istimewa. Dan itu yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu yang hebat. Dari para imam-imam kita. Mereka bisa baik dengan agama manapun. Kalau tahu kisah bagaimana penaklukan Muhammad Al-Fatih, tetap saja indah, tapi tidak menyakiti agama yang seagama. Ini kritik buat diri kita dan Anda semuanya. Saya tidak mengatakan kepada menteri agama dan sebagainya, Anda ini rumusnya begitu. Jangan Anda mesra-mesra dengan agama lain, orang lain, tapi dengan agama kita ternyata kita bikin keruh, bikin masalah. Berarti tidak bijak, menjadi sebab pertentangan. Alangkah banyaknya dari kalimat yang kita ucapkan, mungkin tujuannya baik karena kurang kecerdasan sehingga di rumah kita jadi berantakan. Lah apakah ini menjadi sebuah kebaikan? Biarpun tujuannya baik menjadi tidak baik karena membuat keresahan. Kami berdoa kepada siapa? Kami mohon kepada Allah semoga siapapun yang ngurusi negara ini diberi oleh Allah kebijakan sehingga apapun yang diungkapkan tidak menjadi sebab kegelisahan dan sebagainya. Adapun waktu ada orang mengucapkan selamat-selamat seperti itu ya, kita tidak tahu tujuannya apa. Apakah memang Islam ini sudah betul-betul menurutnya itu adalah sangat jelek sehingga harus berbahasa basi seperti itu atau bagaimana? Atau memang ada yang dilihat sendiri wallah alam bisawab. Yang jelas Islam sudah jelas rambu-rambunya. Bahkan kami selalu tekankan bahasanya tidak ada toleransi di dalam Islam. Karena toleransi tidak pantas diterapkan dalam Islam. Di agama lain mungkin ada toleransi. Yang ada dalam Islam lebih dari toleransi, kewajiban. Toleransi itu apa sih? Toleransi itu begini, sebetulnya Anda nggak boleh ikut, cuman karena satu hal, ya saya tolerir deh, Anda boleh ikut. Itu kan gak enak, bikin sakit hati. Tapi kalau Islam tidak, Anda boleh hidup di dalam negeri kaum muslimin dalam keadaan baik-baik. Toleran kewajiban, bukan toleransi. Lebih daripada toleransi yang dalam Islam. Gak usah ragu kita dengan Islam. Hei Anda saudara kami yang Kristiani, Anda sudah takut, Anda hidup berdampingan dengan orang Islam, kalau Islam itu benar, Anda akan dimuliakan. Tetangga Anda sakit, Anda akan diobati. Anda lapar, Anda akan dikasih makan. Baik. Jadi umat Islam kami himbau semuanya, jangan Anda merasa takut Islam itu nanti takut dianggap jelek. Kalau dianggap, kenapa takut dianggap jelek? Takut dianggap tak tolerir. Loh Anda ini bukan berpegang dengan agama. Agama itu agama Nabi rahmatan lil alamin, harus yakin itu. Bahkan semua hukum-hukum yang disetuskan ulama-ulama itu adalah pasti membawa keindahan, gak akan bikin kerusakan. Yakin itu. Nah, tentunya ada rambu-rambu memang. Kalau kita ingin bermesraan dengan orang di luar Islam, ada rambu-rambunya. Baik, seperti itu. Ini secara umum ya. Mohon kepada siapapun
keindahan itu perlu dijaga. Kita sangat menghimbau untuk kita indah dengan orang yang di luar sana. Tetap agama Nasrani, ayo. Biasa kita jual beli harus. Tolong menolong harus Yahudi, Buddha. Bahkan kita menemukan saudara-saudara kita yang ada di Bali sana mengatakan, Buya kami sangat mesra dengan tetangga kami yang agama Hindu. Mesra sekali, nggak ada masalah. Bahkan di kampung-kampung dengan Nasrani biasa saja, nggak ada masalah. Justru semakin masalah itu di saat begini diingatkan hal-hal kayak gini nih, dibikin keruh oleh sebagian tokoh yang seolah-olah sok tolerir, sehingga akhirnya kan akhir-akhir ini kesimpulannya yang tidak berani mengucapkan maka dia tidak tolerir. Nah, ini kan kesimpulan dari orang awam karena munculnya tokoh tiba-tiba sok tolerir, mudah mengucapkan selamat ini. Akhirnya ustadz yang nggak mau mengucapkan selamat dianggap tidak tolerir. Bahkan di kampungnya yang selama ini aman-aman saja, akhirnya ngelirik-lirik. Mungkin seorang saudara yang Nasrani atau Buddha itu di saat melihat tetangganya Muslim tidak mengucapkan selamat, dia bilang ini tidak tolerir. Seperti yang kau lihat di video kemarin, tidak tolerir. Padahal selama ini hidup bertahun-tahun biasa saja. Gara-gara tokoh-tokoh yang seperti itu akhirnya di kampung jadi resah. Jujur di kampung-kampung saya masih melihat kok ada. Biasa Nasrani bertangga ada, nggak saling mengucapkan biasa. Kirim-kirim makanan biasa, tapi tidak harus pakai resmi mengucapkan. Ngirim makanan, dia ada kelebihan makanan. Kita hari raya ngirim makanan biasa saja seperti itu. Jadi tolonglah wahai para tokoh-tokoh siapapun, yuk keindahan kepada orang di luar harus, tapi keindahan dengan yang di dalam juga harus. Nggak boleh kita pincang. Saudara-saudara kaum Kristiani di negara kita adalah satu bangsa. Wahai saudaraku yang Kristiani, kenalilah Islam. Anda tidak usah takut dengan Islam. Islam tidak akan menindas Anda, tidak akan merendahkan Anda. Memang kalau ada pelaku-pelaku Islam yang aneh adalah bukan bagian daripada Islam. Bukankah Anda juga menangkap dalam agama Kristen pun juga ada yang berlebihan yang Anda sendiri juga tidak setuju, ada. Tapi secara umum Islam adalah rahmatan lil alamin. Kemudian masalah agama. Tadi agama apa? Bahai. Masalah agama Bahai. Agama Bahai bukan Islam, karena dia sendiri mengatur Islam. Mereka menganggap sebagai agama baru yang dibawa oleh pendirinya adalah siapa Ali, siapa tokoh, panggilannya Baba itu. Kemudian dilanjutkan oleh Mirza, siapa Ali bin Husin atau Husin Ali, Mirza Husin Ali atau siapa begitu yang meninggal sebelum tahun 900, tahun 1890 berapa, 2 itu meninggal. Dia menobatkan sebagai mendapatkan wahyu dan bahkan sampai ada derajat mengatakan derajat ketuhanan dan sebagainya. Dan memang bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Bukan dari Islam, harus kita akui itu bukan dari Islam, selesai. Jadi berarti agama ini sudah jelas, sudah disepakati. Bahkan biarpun dikatakan itu adalah dari Syiah, Syiah sendiri juga menolak keadaan model-model semacam itu. Karena di Iran sendiri ditolak waktu itu. Kemudian juga ditolak di mana-mana. Karena memang dia kadang membawa Islam, bahkan dia seolah-olah ingin menganggap semua agama harus gabungkan dan sebagainya, dari ambil dari agama-agama yang lain. Bahkan dia sebagai agama baru. Intinya, dia adalah bukan bagian daripada agama Islam. Adapun bagaimana mengucapkan hari-hari besar mereka, seperti halnya kita mengucapkan hari-hari besar kepada agama yang lainnya. Akan tapi untuk yang bahaya ini ada plusnya. Karena apa? Agama itu adalah plus negatifnya kalau kita mengucapkan selamat. Karena apa? Agama itu bukan agama yang diakui di negeri ini. Jadi mungkin ya kami himbau kepada siapapun menanggapi, mungkin tadi siapa betul Menteri Agama saya tidak tahu, menanggapinya coba menanggapi dengan ilmu, dengan sejuk, juga tidak perlu kita harus heboh juga. Dan kami himbau kepada Bapak Menteri ke depannya agar bagaimana kalau ingin mencetuskan sesuatu benar-benar ditimbang dan ditimbang, jangan sampai ada ingin berbuat baik dengan agama lain, jangan sampai ada umat Islam yang merasa risih dan sedih. Karena apa? Apa artinya kita manja-manja dengan orang di luar, akan tapi ternyata kita tidak manis dengan yang ada di dalam. Orang hebat adalah manis dengan yang di luar, manis dengan yang ada di dalam. Dan kami ucapkan kepada saudara-saudara kami dari agama-agama yang lain, bahwasanya Islam tidak mengajarkan permusuhan kepada Anda.
Bahkan Islam mengajarkan kami untuk menganggap Anda, bahkan Islam mengajarkan agar kami dengan Anda adalah bisa kerjasama dalam melestarikan semesta ini. Kita bisa tolong-menolong dalam kebaikan. Bahkan sudah dikukuhkan lakum dinukum waliyadin. Anda dengan agama Anda, kami dengan agama kami. Dengan perbedaan agama bukan berarti kita harus bermusuhan. Perbedaan ada. Anda meyakini prinsip ketuhanan bagi Anda berbeda, bagi saya berbeda. Tapi saya pun tidak boleh mencaci Tuhan Anda. Seperti halnya Anda tidak boleh juga mencaci Tuhan kan. Anda punya keyakinan, oke, keyakinan. Silahkan. Tapi dengan keyakinan Anda, lah saya punya keyakinan, bukan berarti kita harus perang. Nggak ada itu semuanya. Tapi jiwa perang, jiwa orang bikin gara-gara itu tidak harus agama beda. Satu rumah tangga, suami istri berantem ada kok. Ya itu orangnya yang seperti itu. Kadang-kadang baik sama orang luar, istrinya ditinggalin berantakan. Sama, dalam tokoh agama pun bisa baik dengan agama lain, tapi dengan agama sendiri menyakiti, ada. Itu perusak sebetulnya orang seperti itu. Yuk kita semuanya mesra. Jadilah Anda seorang Nasrani yang baik. Jadilah Anda seorang Buddhis yang baik. Jadilah Anda seorang Hinduis yang baik. Jadilah Anda seorang Muslim yang baik. Indah insya Allah negeri ini. Kita perlu damai tata negeri ini dengan kebersamaan. Berbeda-beda, suku, bangsa, agama, tapi kita adalah bangsa Indonesia. Kami himbau siapapun Anda, dari tokoh agama manapun, Anda seorang Kristiani. Kalau Anda ingin bermesraan dengan orang Islam, hendaknya Anda pun juga jaga, Anda tetap mesra dengan orang Nasrani. Anda orang Buddha, jika Anda ingin mesra dengan orang Islam atau orang yang lainnya, agama lain, Anda tetap harus mesra dengan orang. Anda orang Muslim, jika Anda ingin mesra dengan orang yang di luar, tapi Anda pun harus mesra dengan orang dalam Islam. Itulah orang cerdas. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya, menjaga negeri ini tetap damai, indah, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah.